kembali lagi di Cerves, cerita investasi bersama aku Vina yang akan menemani kalian semua. By the way, sebelum dimulai Cervesnya, Vina mau tanya, bagaimana investasi kalian sejauh ini? Semoga lancar, sesuai harapan dan aman-aman saja ya. Jangan sampai jadi korban investasi bodong atau pom-pom yang lagi rame itu. Ngomong-ngomong soal investasi bodong, pom-pom atau apapun lah praktik tidak terpuji di dunia investasi, kita pasti teringat tentang kisah legendaris, kisah kelam yang mengangkat satu nama pelakunya, kemudian nama pelakunya itu juga jadi sebuah istilah. Ada yang tahu nggak? Yap, Ponzi, skema Ponzi atau Ponzi scheme. Praktik kejahatan investasi memang beragam. Seiring waktu, semakin variatif pula tekniknya. Tapi pada intinya kan tetap sama. Ada pihak yang menyuruh kamu melakukan investasi, tetapi pihak yang menyuruh itu kemudian membawa kabur uang kamu. Atau ada yang memanfaatkan keterlibatan kamu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Lalu, apa sih yang dilakukan Ponzi sehingga membentuk skema Ponzi? Pada intinya merupakan penipuan investasi, di mana klien dijanjikan untung besar tanpa risiko. Kalau kita cermati, itu sesuatu yang tidak mungkin kan? Siapa sih Ponzi? Oke, kita kenalan. Namanya Charles Ponzi. Dia juga dikenal dengan nama Carlo Ponzi, yang memiliki nama lahir Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Bagaimana kisah Charles Ponzi bisa menjadi salah seorang penipu terbesar di bidang investasi? Yuk, simak selengkapnya. Disclaimer nih, kalian jangan pernah menirunya ya. Sekedar sharing cerita aja, agar kalian terhindar dari yang namanya investasi bodong, yang mungkin saja terinspirasi dari skema Ponzi ini. Perjalanan hidup Charles Ponzi. Ponzi lahir tanggal 3 Maret 1882 di sebuah kota kecil bernama Lugo di Italia. Terlahir di keluarga sederhana dan serba kekurangan, membentuknya menjadi pemilik jiwa dan pemikiran untuk bisa gesit melihat segala peluang asalkan menghasilkan uang. Mungkin hal tersebut juga yang membuat dirinya dianugerahkan kemampuan berpikir yang di atas rata-rata kebanyakan orang. Ia terbukti mampu memikirkan banyak cara dan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sayangnya, jalan yang ditempuh oleh Ponzi adalah jalan yang tidak benar. Ia seringkali harus berurusan dengan pihak berwajib karena pelanggaran dan praktik memanipulasi. Sebelum benar-benar menjadi penipu ulung, Ponzi pernah bekerja menjadi petugas pos di tanah kelahirannya, Italia. Bahkan dirinya juga pernah diterima di salah satu universitas besar di Italia, yaitu University of Rome La Sapienza. Itu bukti bahwa dia memang punya otak encer. Namun, keinginan untuk cepat kaya raya membuat dirinya menjatuhkan pilihan ke jalan yang berbeda. Sayang sekali ya. Pada tahun 1893, saat usianya menginjak 15 tahun, dirinya memutuskan untuk pergi dari Italia menuju Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, baru beberapa tahun di sana, otak Ponzi sudah mulai bekerja. Ia pernah diamankan oleh petugas berwajib lantaran melakukan penipuan cek palsu di Kanada. Tidak hanya itu, ketika dirinya masuk ke wilayah Atlanta, ternyata statusnya adalah imigran ilegal. Tak ayal, beberapa tahun pertama di benua Amerika, kehidupan Ponzi belum juga seperti yang dia harapkan. Kemudian dirinya pergi ke Boston pada tahun 1919. Ponzi mulai menata hidupnya kembali. Yang menarik dari sosok Ponzi adalah meskipun dirinya bukan atau tidak sedang bekerja di tempat manapun, ia lebih memilih untuk terlihat rapi dengan setelan jas dan juga tatanan rambut klimis yang sedang tren kala itu. Hal ini tidak lain ia tujukan sebagai pencitraan diri, agar setiap orang yang melihatnya bisa terpengaruhi.
lebih terlihat meyakinkan ketika berbicara tentang banyak hal, terutama bisnis. Di Boston, ia kembali mencari pekerjaan, meskipun belum juga menemukan pekerjaan yang bisa membuat hidupnya beranjak makmur. Tiap malam, ia selalu meluangkan waktu berjam-jam untuk memikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat dan banyak. Ia bahkan sering tidak tidur hanya untuk berkhayal menjadi orang kaya. Di sini, hal positif yang bisa diambil adalah kerja keras Ponzi sebagai seorang pemikir. Meskipun yang difikirkan Ponzi sebenarnya tidak jauh dari jalan pintas, alias menipu yang tidak bisa dibenarkan tentunya. Aduh, kaum rebahan, jangan ditiru ya guys. Titik balik kehidupan Ponzi dimulai pada saat dia berhasil memikirkan sebuah konsep bisnis yang cukup unik. Pada masa itu, dikenal sebuah kupon khusus yang dapat diperjualbelikan sebagai pengganti perangko di seluruh dunia. Karena berlaku di seluruh dunia, kupon tersebut nyatanya menjadi komoditas yang cukup menjanjikan untuk diperjualbelikan. Memang, tidak ada peraturan yang melarang perdagangan kupon pos tersebut. Namun yang pasti, kupon tersebut mempunyai harga jual yang berbeda di setiap negara, tergantung keadaan ekonomi dan kurs mata uangnya. Inilah yang ditangkap Ponzi sebagai sebuah peluang menggiurkan. Asumsinya, harga kupon pos itu di negara Spanyol hanya berharga 1 sen. Ketika dijual di Amerika Serikat, harganya bisa mencapai 6 sen. Keuntungan 5 kali lipat tersebut pastinya bisa menjadikan seseorang kaya mendadak dalam waktu singkat. Hanya saja, apa yang dibayangkan Ponzi meleset. Harga dari tiap kupon tersebut tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi, sebab banyak biaya yang harus ia bayarkan untuk mendatangkan kupon dari Spanyol itu. Biaya operasional yang tinggi dan dia gagal menjadi orang kaya mendadak. Hal yang mengejutkan selanjutnya terjadi. Ketika ia berbicara dengan orang lain, baik teman, keluarga, atau rekan bisnisnya tentang konsep bisnis, mayoritas percaya. Merasa yakin bahwa apa yang dia ucapkan adalah peluang nyata. Pada saat yang sama, di kepala Ponzi muncul skema bisnis baru. Dari situ, Ponzi mulai mengoptimalkan keahliannya, yaitu lihai berbicara untuk meyakinkan lebih banyak orang tentang konsep bisnis barunya itu. Apa sih bisnis baru yang ada di kepala Ponzi? Inilah awal mula kejahatan investasi besar itu dimulai. Intinya, skema Ponzi adalah penipuan yang didasarkan pada perekrutan sejumlah investor, di mana promotor awal atau biasa disebut orang-orang yang ada di puncak piramida merekrut investor. Nantinya, investor yang direkrut juga akan membawa banyak investor lain, yang mungkin ditujukan untuk menjual produk ataupun tidak dalam rangka menjual produk. Praktik yang dilakukan Ponzi seperti ini. Dengan dalih butuh modal tambahan, karena terdapat potensi besar dari pengembangan usaha, Ponzi menawarkan konsep investasi kepada banyak orang. Orang-orang yang mau mendapatkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat segera tersirap. Ponzi menawarkan kepada para investor yang mau menanamkan uang $100 akan mendapatkan $150 hanya dalam 90 hari saja. Orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan manisnya kata-kata Ponzi, akhirnya tak ragu memberikan uangnya untuk investasi. Dalam waktu beberapa hari saja, Ponzi berhasil mendapatkan dana segar sebesar $1.250 Amerika. Setelah 90 hari berselang, uang yang didapatkannya tersebut ia bayarkan ke beberapa investor sebesar $750 Amerika saja. Uang tersebut ia klaim sebagai bukti bahwa skema bisnis yang sedang ia kembangkan benar-benar menghasilkan. Padahal pada kenyataannya,
Yang sebenarnya ia lakukan adalah membayar bunga investor dengan dana investor yang baru, dan begitu seterusnya. Dalam waktu 8 bulan, Ponzi bisa mendapatkan uang mencapai 9 juta dolar Amerika. Wow, mimpi besarnya sejak dulu seolah sudah berhasil ia raih saat itu. Ponzi memang seorang jenius dalam hal mempengaruhi orang. Berbagai trik dikerahkan oleh Ponzi untuk menjaga agar para investornya tetap bertahan dan tidak berhenti menginvestasikan uangnya. Namun, karena memang skema tersebut tidak mempunyai objek bisnis real, tentunya tinggal menunggu waktu, di mana para investornya akan menyadari mereka hanya dipermainkan. Puncaknya, setelah 10 bulan menjalankan bisnisnya, tepatnya pada bulan Juli 1920, ia ditangkap oleh polisi setempat karena skema sesatnya tersebut telah terbongkar dan ribuan investor berbondong-bondong menarik uangnya. Ponzi yang sebenarnya tidak bisa mengembangkan uang tersebut tentunya hancur dan tidak mampu membayar uang para investornya. Ia didakwa dan dihukum 4 tahun penjara di Massachusetts. Bahkan, rekannya yang juga salah satu pegawainya, William McMasters, menyebut bahwa Ponzi adalah seorang idiot finansial yang bahkan tidak bisa berhitung. Hingga akhir hayatnya, ia masih dikenang sebagai seorang penipu ulung paling berhasil di dunia. Banyak pemberitaan yang membahas tentang dia dan skema bisnis yang akhirnya lebih populer dengan nama skema Ponzi tersebut. Ponzi meninggal pada tahun 1949. Di era ekonomi modern pun, sebenarnya skema penipuan legendaris tersebut masih banyak diterapkan. Meskipun dalam menjalankannya, saat ini telah ditambahi model bisnis lain yang membuatnya terlihat berbeda. Cerdas dalam melihat sebuah skema bisnis, benar-benar real atau tidak memang bukan perkara mudah. Namun, dari kisah hidup Charles Ponzi, kita sudah bisa melihat bahwa bahaya dari model penipuan tersebut memang benar adanya. Pandangan Ponzi yang berhasil diungkap dan penting untuk kita ketahui dalam rangka investasi secara garis besar seperti ini. Pertama, orang tidak berpikir panjang ketika ditawari keuntungan yang besar. Lebih-lebih, kalau sudah ada contohnya, bisnis proposal yang ditawarkan harus menarik dan mudah dimengerti, walaupun tidak masuk akal. Kedua, sekali namanya dikenal, maka orang dengan sendirinya akan berbondong-bondong dengan menyerahkan uangnya. Bahkan calon korbannya akan menanamkan lagi uang demi keuntungan yang diharapkan kelak diterimanya. Sehingga pengumpulan uang semakin pesat. Dan yang ketiga, pada suatu fase terjadi semacam pola herd mentality, semacam tren saling mengikuti. Sebuah situasi mentalitas ikut arus kuat, berharap semakin banyak orang yang latah. Nah, segini dulu ya cerita Vina tentang penipu ulung di dunia investasi ini. Satu hal lagi, jangan pernah terbius oleh kata-kata yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Ingatlah rumus high risk, high return. Jadi, keuntungan besar juga dibarengi dengan resiko yang besar juga. Lebih baik kalian pahami dulu resikonya sebelum memilih jenis investasi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen. Bye-bye!